Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama yaitu eliminasi Gauss. Carl Friedrich Gauss adalah seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai kontribusi besar di dalam bidang geometri, teori bilangan, teori fungsi, dan teori probabilitas. Dia menemukan cara untuk menghitung lintasan asteroid, membuat penemuan dasar di dalam teori potensial atau bidang elektromagnetik, dan orang pertama yang menggunakan telegraf. Karena kontribusinya itu, dia mempunyai julukan Prince of Mathematics. Ia juga menemukan Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer atau OBE. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Yang kedua yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Camille Jordan adalah seorang matematikawan berkebangsaan Prancis yang juga seorang profesor di Paris. Kontribusinya di dalam teori matriks dan terkenal dengan teorema buatannya, yaitu teorema kurva Jordan yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Cours d'Analyse. Eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur memecahkan sistem persamaan linear dengan mengubah menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan metode operasi baris elementer. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri. Di situ ada eliminasi Gauss. Angka 1 utama dibuat secara diagonal dari atas ke bawah dan mengenolkan segitiga bawah. Sedangkan pada eliminasi Gauss-Jordan juga mengenolkan segitiga atas. Berikutnya yaitu contoh soal. Ada sistem persamaan linear sebagai berikut ini, yaitu X plus 3Y plus Z sama dengan 10 dan seterusnya. Ini kita akan menyelesaikannya menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Dan itu kita akan mengubahnya ke dalam bentuk matriks seperti ini: 131 10 212 10 1 min 2 min 1 min 6. Kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, mengubah R21, 31, dan 32 ini menjadi 0. Dan juga ini R12, 13, dan 23 ini menjadi 0. 11, 22, dan 33 ini menjadi 1. Pertama kita akan menjadikan R21 ini menjadi 0 dengan cara ini: R2 plus min 2 kali R1, jadi 2 dikurangi 2, 0, 1 dikurangi 6 sama dengan min 5, dan 2 min 2 sama dengan 0. Ini juga 10 dikurangi 20 sama dengan min 10. Kemudian kita akan mengubah ini R31 ini menjadi 0 dengan cara ini, maka 1 dikurangi 1 menjadi 0, min 2 dikurangi 3 sama dengan min 5, min 1 sama dengan min 2,
min 6 min 10 sama dengan min 16. Sekarang kita akan menjadikan R22 ini menjadi 1 agar R11, 22 dan ketiga ini nanti bisa menjadi satu semua. Dengan cara ini R2 dikali min 1/5, maka 0 kali min 1/5 menjadi 0, min 5 kali min 1/5 menjadi 1, 0 kali min 1/5 menjadi 0, dan min 10 dikali min 1/5 menjadi 2. Selanjutnya kita mengubah R32 ini menjadi angka 0, maka kita mengalihkannya dengan R3 plus 5 kali R2. 0 kali 0 plus 0 sama dengan 0, min 5 plus 5 menjadi 0, dan min 2 plus 0 menjadi min 2. Ini min 16 plus 6, min 16 plus 10 menjadi min 6. Sekarang kita akan menjadikan R33 ini, min 2 ini menjadi angka 1 dengan cara R3 kali min setengah, 0 kali min setengah 0, 0 kali min setengah 0, min 2 kali min setengah menjadi 1, dan min 6 kali min setengah menjadi 3. Ini sudah menjadi eliminasi Gauss karena ini 0, 0, 0, R21, 31, dan 32 ini. Selanjutnya eliminasi Gauss Jordan 1, 2, 1, 3, dan 2, 3 ini menjadi angka 0 juga. Maka ini R1, ini dulu R13 ini menjadi 0, maka R1 plus min R3, maka ini menjadi ini 1 dikurangi 0, 1, 3 dikurangi 0, 3, dan ini menjadi 1 dikurangi 1 menjadi 0. Ini juga tadi 10 dikurangi 3 menjadi 7. Selanjutnya kita akan jadikan R12 ini menjadi angka 0 dengan cara R1 dikurangi 3R2, karena 1 dikurangi 0, 1, 3 dikurangi 3 kali 1, 3 dikurangi 3, 0, 0 dikurangi 1, 0 dikurangi 0, maka 0, dan 7 dikurangi 3 kali 2, 6, 7 dikurangi 6 menjadi 1. Maka selesai, sudah ditemukan, maka X sama dengan 1, dan ini Y jadi 2, Z sama dengan 3. Oke, sekarang kita akan menggunakan program MATLAB dengan metode eliminasi Gauss. Yang pertama, kita harus menekan Ctrl N untuk memunculkan seperti ini, dan Ctrl S untuk nge-save filenya supaya bisa dijalankan. Berikutnya kita masukkan persamaan ke dalam program MATLAB. Dan jangan lupa juga kita harus memasukkan hasil dari persamaan tersebut. Matriks A memiliki 3 buah garis. Yang pertama, baris pertama yaitu 1, 3, 1, baris kedua 2, 1, 2, dan baris ketiga 1, min 2, dan min 1. Ketiga baris tersebut dipisahkan dengan simbol titik koma. Mari kita coba kita jalankan. Terbukti bahwa di sini ada 3 buah baris, begitu pula dengan yang B. Berikutnya kita akan menggabungkan matriks A dan matriks B. R sama dengan kurung A, B. Putaran. Di sini sudah terlihat matriks R.
gabungan dari matriks A dan matriks B. Selain kita mengnolkan segitiga bawah, kita juga harus menjadikan angka-angka yang diagonal ini menjadi angka 1. Karena itulah aturannya. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan rumus R. Nah, kita harus menggunakan rumus ini. Apa maksudnya? R2 di sini ialah kita akan mengubah barisan kedua, seluruh barisan kedua. Nah, R2 dengan cara rumus yang di sebelah kanannya. R2 seluruh barisan kedua dikurangi R2,1 yakni baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama yakni angka 2 tersebut dan dikalikan dengan seluruh baris pertama. Seluruh baris pertama. Kenapa seluruh baris pertama? Karena kita akan mencari angka 1. Angka satunya ada berada di sini. Berarti kan angka satunya berada di baris pertama, maka kita menggunakan yang baris pertama. Kita coba run. Coba jalankan. Nah, sudah ketemu angka 0. Berikutnya kita tinggal menolkan bagian di bawahnya 0 ini. Samanya cara. Rumusnya sama saja seperti yang di atas. Nah, karena di sini kita akan mengubah barisan ketiga, maka otomatis R2 ini akan kita ubah menjadi R3. Dan ini tetap 1, karena angka satunya berada di baris pertama. Kita coba jalankan kembali. Nah, sudah 0 di barisan 2 dan barisan 3 yang di bagian kolom pertama. Berikutnya kita akan menolkan barisan yang ketiga ini. Namun sebelum itu kita harus menjadikan yang min 5 ini menjadi angka 1. Agar kita bisa menolkan min 5 yang di bawahnya seperti angka yang di awal tadi. Caranya sedikit berbeda. Karena berada di barisan kedua maka kita pakai R2. R2. Karena di sini angka min 5. Berapa yang dikalikan min 5 menghasilkan 1? Maka hanya min 5 itu sendiri. Dan min 5 dibagi min 5 sama dengan 1. Maka kita tulis, bukan dibagi min 5 langsung, tapi harus kita tulis dikali 1/5. Min 1/5. Kita coba jalankan. Nah, sini sudah menjadi 1. Maka kita bisa melanjutkan untuk mengenolkan di bagian barisan ketiga yang min 5 ini. Caranya sama seperti saat kita mengenolkan dua angka sebelumnya. Namun tentu ada perubahan sedikit. Nah, bagian yang berubahnya ialah di bagian sini, yang 2 ini. Barisan ketiga, kita akan mengubah barisan ketiga. R3, barisan ketiga tersebut dikurangi dengan 3,2. R3,2 ialah kolom ketiga, barisan kedua yaitu min 5 itu sendiri dan dikali dengan seluruh barisan R2. Yakni seluruh barisan R2. Kenapa barisan R2? Karena di sini ada angka satunya. Maksudnya kita hanya bisa mengenolkan jika atasnya sudah 1. Jika di atasnya belum 1 maka kita tidak bisa mengenolkannya. Maka kita akan coba jalankan kembali. Nah, min 5-nya sudah menjadi 0. Maka tinggal kita lanjutkan dengan menjadikannya min 2 ini menjadi angka 1. Sama seperti cara di atas, kita akan menjadikan min 2 ini menjadi angka 1. Rumusnya juga mirip sekali. Hanya berbeda angka. Nah, R3 di barisan ketiga, maka R3 tersebut dikalikan dengan berapa yang bisa menghasilkan 1. Jika min 2 dibagi min 2, maka menghasilkan 1, maka kita tulis
min 1/2. Min 1/2. Karena hanya angka itulah yang dapat membuat angka min 2 ini menjadi angka 1. Nah, kita coba jalankan kembali. Nah, maka kita sudah menemukan 0 segitiga bawah dan diagonal 1. Maka cukup sampai sini kita telah menyelesaikan eliminasi Gauss. Kita tinggal hanya mensubstitusi balik atau menemukan nilai X, Y, dan nilai Z-nya. Karena substitusi balik maka kita akan memulai dari nilai Z sama dengan nilai Z di sini adalah X-nya di sini 0, Y-nya 0, sini Z-nya 1 menghasilkan 3. Maka jika Z-nya 1 sama dengan 3 berarti Z-nya jelas sama dengan 3. Karena di sini 3-nya ada. Karena 3-nya berada di kolom ke-3 baris ke-4 maka kita tulis R kolom ke-3 baris ke-4. Sekarang yang Y. Nah, karena yang Y di sini adalah X-nya 0 dan Y-nya 1 dan X-nya juga sama dengan Z-nya sama dengan 0 menghasilkan 2 maka karena Y-nya 0, Y-nya 1 sama dengan 2. Karena X-nya sudah 0 dan Z-nya sudah 0 dan Y1-nya sama dengan 2. Maka Y-nya juga sudah jelas sama dengan 2. Kita tulisnya juga sama. Kolom kedua, baris ke-4. Salah. Baris kedua, kolom ke-4. Baris kedua, kolom ke-4. Nah, bagaimana yang X? Nah, sebenarnya yang X ini kita pindah ruaskan ya. Kita tulis saja bagaimana asal mulanya. Di sini kan X sebenarnya. X. Dan di sini banyak 3. 3Y. Ditambah 3Y. Dan ditambah sininya Y. Z. Karena Z1 jadi nggak ditulis. Menghasilkan 10. Maka cara untuk menemukan X-nya adalah karena Y dan Z-nya sudah ketemu, maka kita masukkan nilai Z dan Y-nya. Atau kita pindah ruaskan dah dulu lah. Maka X sama dengan 10, Z-nya dah pindah ruas jadi menjadi negatif. Dan Y-nya juga pindah ruas jadi negatif 3Y. Maka kita tinggal ubah menjadi sebuah rumus yang dapat dibaca oleh MATLAB dengan X sama dengan 10 berada di baris ke pertama dan kolom keempat, maka kita tulis R baris pertama kolom keempat Z min Z. Z-nya berada pada Z-nya Z, tulis Z aja karena sudah ada variabel di sini. Dan min lagi 3. 3-nya berada di baris pertama kolom kedua. Kita tulis lagi baris pertama. Kolom kedua. Nah, karena ini adalah hubungannya 3 dan Y ini hubungannya kali, maka kita tulis kali Y. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita sudah menemukan bahwa X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Nah, ini adalah hasil akhir menggunakan eliminasi Gauss. Oke, kita lanjut ke eliminasi Gauss-Jordan. Untuk eliminasi Gauss-Jordan, kita tidak boleh berhenti di Gauss doang ya, atau kita hanya menolkan yang bagian bawahnya. Jadi kita hapus saja yang ini. Terima kasih yang sudah menuliskan sampai Gauss. Walaupun ujung-ujungnya dihapus sama saya ya. Oke, kita di sini. Karena kita ingin menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, jadi saya run dulu ya guys. Untuk matriksnya kita run dulu. Oke, di sini kita bisa lihat bersama. Matriks terakhirnya adalah udah 0 semua ya. Segitiga di paling bawah kirinya udah 0 semua. Dan udah 1 ya. Diagonalnya sudah 1 dari atas ke bawah. Nah, untuk syarat
Gauss Jordan, kita tahu bersama bahwa harus 0 ya untuk segitiga di atasnya, yaitu dari angka 3 ini guys. Angka 3 baris pertama, kolom kedua itu harus 0 dan juga kolom ketiganya guys harus 0, sorry. Dan di bawahnya juga harus 0 ya. Di sini sudah 0. Jadi saya tidak perlu mengenolkan lagi ya karena sudah pasti 0. Jadi kita lanjut ke yang angka yang belum dinolkan. Nah, angka yang belum dinolkan itu adalah baris pertama ya. Jadi di sini kita mulai dari yang belakangnya, yaitu 1 dulu baru 3 ya. Di sini kita tuliskan R baris ke 3 karena baris ketiga yang ingin kita baris ke 1, sorry. Karena baris pertama yang ingin kita ubah, jadi kita tulis R1. Sama dengan rumusnya adalah R1 juga, semua barisan pertama maksudnya. Nah, di sini dikurang, kita masukin baris ke berapa ayo? Oke, baris ke pertama kolom ketiga. Karena kita ingin mengubah 1 tadi ya menjadi 0. Jadi kita tulis saja R dalam kurung 1,3 dan di sini kita kali guys. Pakai bintang ya kalinya, bukan pakai X. Kita kemudian tulis baris ke 3 karena kita ingin mengkalinya dengan seluruh baris ketiga yang karena baris ketiga kolom ketiga itu sudah 1 ya, makanya kita pakai yang baris ketiga. Oke, di sini kita tulis R seluruh baris ketiga. Oke. Oke, kita save dulu, Ctrl S ya. Dan kita run. Oke, di sini sudah terlihat dengan jelas ya. Sudah jadi 0, jadi yang tersisa adalah 3. 3 di barisan pertama, kolom kedua. Mari kita ubah. Kita tulis saja seperti di atas. R1, karena kita ingin mengubah barisan yang pertama ya. Saya mengulang aja ini. Sama dengan, karena ingin mengubah baris pertama, dikali juga dengan baris pertama guys. Seluruh baris pertama ya. Oke, kita kurang. Kita buka kurung, R, buka kurung. Nah, ini yang ingin diubah adalah barisan pertama, kolom kedua ya, yaitu yang angka 3. Jadi 1,2. Oke, dikali dengan seluruh kolom kedua. Kenapa yang kedua? Ya, karena yang kedua ada angka satunya ya. Di kolom kedua dan baris kedua. Itu ada 1, jadi kita pakai yang R2 atau baris kedua. Oke, di sini R2. Seluruh baris kedua. Dan kita save dulu. Kita run. Oke, di sini sudah berhasil ya menjadi 0 semua. Jadi kita tinggal tuliskan saja variabelnya ya. Nilai dari X, Y, dan Z. Sini saya tuliskan nilai akhir. Oke, mari kita tulis saja. Nilai X-nya sama dengan. Oke, di sini kita bisa melihat X-nya itu. Yang nilai X-nya berarti barisan pertama, kolom pertama. Di R dulu. Barisan pertama, kolom pertama. Dikali R baris ke-4 ya. 1,4 berarti. Karena yang kita kali yang bukan 0 ya guys. Di sini kan yang cuman ada angka selain 0 yang itu baris pertama, kolom pertama, dan kolom keempat ya. Jadi kita tulis 1,1 dan 1,4. Untuk nilai Y-nya, kita tulis variabel Y ya. Di sini kita pakai R baris kedua, kolom kedua ya. Kedua kita kali dengan R dengan 2,4. Karena barisan kedua kolom keempat ya. Oke, untuk X-nya kita sama dengan Z maksudnya. Dengan untuk Z ini adalah barisan ke-3, kolom ke-3. Berarti kita R 3,3 dikali aja R dalam kurung
Oke, di situ yang ada nilainya 3 ya, berarti apa? Oke, 3,4 guys. Benar sekali. Oke, kita Ctrl S ya, jangan lupa di save. Siapa tahu nanti mati listrik bagi yang pakai komputer kan bahaya juga. Oke, kita run aja. Oke, di sini sudah terbukti ya, udah terbukti dan sudah ketemu untuk nilai X, Y, Z-nya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dengan aplikasi MATLAB ya. Untuk MATLAB yang digunakan adalah versi 2022 ya. Nah, demikian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan telah mendengarkan kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.